Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Izin ya, saya dari STKIP Pancasakti mau wawancara tentang tesis saya yang berjudul implementasi sentra. Yang mana Ibu sebagai kepala sekolah, izin saya mewawancarai. Pertama-tama, apa latar belakang diterapkannya model kelompok dan model sentra di TK Gapura Cipta? Latar belakangnya akan saya coba jawab ya. Latar belakangnya adalah kebutuhan untuk menyajikan pembelajaran yang lebih berpusat pada anak. Kami menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Melalui kombinasi model kelompok dan sentra, kami ingin memfasilitasi pengembangan seluruh aspek perkembangan anak secara optimal melalui bermain yang bermakna. Mungkin itu, Bu Eka. Oke. Bagaimana kebijakan sekolah terkait penerapan kedua model pembelajaran tersebut, Bu? Kebijakan sekolah kami mengintegrasikan kedua model ini secara seimbang dalam kurikulum. Sekolah mewajibkan perencanaan yang matang daripada guru di setiap sentra, menyediakan ruang kelas yang adaptif, serta menetapkan standar operasional prosedur atau SOP. Pelaksanaan transisi agar proses belajar berjalan tertib namun tetap menyenangkan bagi anak. Apa tujuan utama sekolah menerapkan pembelajaran sentra? Tujuan utamanya adalah merangsang kecerdasan majemuk anak, membangun kemandirian, kemampuan mengambil keputusan atau memilih sentra atau kegiatan, serta meningkatkan keterampilan sosial emosional saat berinteraksi di berbagai area belajar. Bagaimana kebijakan sekolah terkait penerapan pembelajaran sentra dan mapping kelas? Kebijakan sekolah mengatur agar pelaksanaan mapping kelas dilakukan secara terjadwal dan teratur. Setiap anak diberikan kesempatan yang sama secara bergilir untuk merasakan pengalaman belajar di sentra yang berbeda setiap minggunya, dengan pengawasan dan bimbingan guru yang bertugas di masing-masing sentra tersebut. Oke. Bagaimana kebijakan sekolah terkait penerapan pembelajaran sentra dan mapping kelas? Kebijakan sekolah terkait penerapan pembelajaran sentra dan mapping kelas. Kebijakannya gimana, Bu, itu? Menurut Ibu? Model ini telah kami rilis dan diterapkan secara penuh sejak tahun pelajaran. Penerapannya contoh 2024 sampai 2025. Oke, berarti baru satu tahun ini ya dia dilaksanakannya adanya mapping kelas itu. 1 tahun berjalan mau ke 2 tahun ini. Oke. Apa tujuan diterapkannya model ini, Bu? Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan stimulasi, mengurangi kejenuhan anak dengan suasana kelas yang monoton, serta memaksimalkan potensi tumbuh kembang anak melalui fokus media yang spesifik di setiap kelas sentra. Bagaimana pelaksanaan model kelompok di TK Gapura Cipta? Pelaksanaan model kelompok biasanya didasarkan pada pembagian usia atau kesiapan anak. Dalam satu ruangan, anak dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyelesaikan kegiatan belajar atau tugas bersama secara kooperatif, dengan materi yang biasanya seragam namun dengan pendekatan yang berdiferensiasi. Oke, bagaimana pelaksanaan model sentra di TK Gapura Cipta? Pelaksanaannya dengan menggunakan sistem mapping kelas. Kami memiliki beberapa sentra yang aktif seperti sentra Balok,
sentra persiapan, sentra bahan alam, sentra seni, dan lain-lain. Anak-anak berpindah ruangan sesuai jadwal hari itu dan masuk ke ruang sentra yang telah ditata oleh guru penanggung jawab sentra dengan berbagai ragam main atau main densitas. Oke, berarti perbedaannya kalau sentra itu berkeliling, kalau kelompok itu sesuai dengan usia ya Bu ya? Iya. Oke, bagaimana kesiapan sekolah dalam mendukung pembelajaran sentra? Sekolah sangat siap dan berkomitmen penuh. Kesiapan ini kami wujudkan melalui penyediaan ruangan khusus yang didesain tematik, pengadaan alat peraga edukatif atau APE yang variatif dan aman bagi anak, serta peningkatan kapasitas kompetensi guru secara berkala. Oke, kalau pengelolaan ruang belajarnya untuk mendukung kegiatan sentra bagaimana Bu? Kalau pengelolaannya, ruang belajar dikelola secara fleksibel dan fungsional. Meja dan kursi tidak ditata kaku berhadap ke depan, melainkan dikelompokkan sesuai dengan area main hari itu. Kami juga mengoptimalkan area lantai atau karpet serta rak-rak penyimpanan yang mudah dijangkau oleh anak untuk mendukung kemandirian mereka saat mengambil dan mengembalikan media belajar. Oke, sekarang untuk dampak terhadap anaknya, bagaimana pengamatan Ibu terhadap antusiasme belajar anak pada model kelompok? Pada model kelompok, antusiasme anak cukup baik karena mereka biasa berinteraksi erat dengan teman sebangkunya. Namun, terkadang anak-anak memiliki kecepatan belajar lebih tinggi, merasa bosan jika kegiatan kelompoknya berjalan terlalu lambat atau sebaliknya. Oke, kalau untuk antusiasme pada model sentra seperti apa Bu? Antusiasme anak pada model sentra terlihat sangat tinggi dan dinamis. Pengertian ruangan fisik, mopping class, memberikan penyegaran psikologis bagi anak sehingga mereka selalu penasaran dan bersemangat melihat tantangan atau media main baru yang sudah disiapkan guru di sentra tujuan berikutnya. Oke. Apakah terdapat perubahan perilaku belajar anak setelah penerapan model sentra? Ya, ada perubahan yang sangat positif. Anak-anak menjadi jauh lebih mandiri, lebih berani mengekspresikan hal baru, memiliki inisiatif tinggi dan kemampuan regulasi diri, seperti mengantri, membereskan mainan, kembali ke tempatnya, mengingat secara signifikan. Oke, indikator apa yang menunjukkan bahwa anak lebih terlihat dalam pembelajaran? Indikatornya antara lain fokus atau rentang konsentrasi anak bertahan lebih lama saat bermain di sentra, berkurangnya perilaku distraktif seperti mengganggu teman, terjadinya komunikasi aktif dan kerjasama spontan antar anak, serta kemampuan mereka menceritakan kembali dengan antusias apa yang telah mereka buat atau lakukan di sentra tersebut. Berarti lebih aktif sekali ya kalau Iya. di sentra. Oke, bagaimana sekolah mendukung guru dalam melaksanakan pembelajaran sentra? Sekolah memberikan dukungan moral dan material. Kami meluangkan waktu khusus untuk koordinasi mingguan atau guru-gurunya di briefing agar guru biasa berdiskusi mengenai rancangan main serta memberikan otonomi dan kebebasan kreatif kepada guru untuk menata sentranya masing-masing. Oke, bagaimana penyediaan sarana dan prasarana pembelajarannya Bu? Sekolah mengalokasikan anggaran khusus setiap semester untuk memperbaiki dan menambah alat peraga edukatif atau APE, baik secara pabrikan maupun yang berbasis bahan alam atau lingkungan sekitar, agar pilihan main anak semakin kaya. Berarti sarananya sudah diadakan ya Bu ya, sesuai dengan apa yang mau dilaksanakan pembelajarannya. Iya, guru mempersiapkannya sebaik mungkin.
Oke, apakah sekolah memberikan pelatihan atau pendampingan kepada guru? Ya, tentu saja sekolah memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan internal, in-house training, mengikut sertakan mereka dalam seminar atau diklat PAUD eksternal terkait model sentra, serta melakukan supervisi kritis secara berkala untuk mendampingi guru yang mengalami kendala di lapangan. Oke, berarti adanya supervisi ya Bu ya, biar Iya, terlihat setiap minggu atau setiap bulan guru itu disupervisi. Apa kendala guru? Oke, faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pembelajaran sentra? Faktor pendukung utama adalah kreativitas dan dedikasi guru dalam merancang mainan, komitmen sekolah dalam pemenuhan fasilitas, serta pemahaman dan dukungan positif dari orang tua murid terhadap model pembelajaran ini. Oke, kendala apa yang paling sering dihadapi di sekolah? Kendala utamanya biasanya terletak pada manajemen waktu saat transisi moving class yang kadang memakan waktu, keterbatasan luas ruang kelas untuk beberapa jenis sentra yang membutuhkan area yang luas, serta proses adaptasi bagi anak baru atau guru baru yang belum terbiasa dengan ritme sentra. Oke, berarti kendalanya adalah manajemen waktu ya Bu ya? Ya, waktu dan ruangan kelas. Oh iya, ruangan kelas. Bagaimana upaya sekolah mengatasi kendala tersebut Bu? Kami mengatasi hal tersebut dengan mengevaluasi jadwal transisi agar lebih efisien, memanfaatkan ruang semi terbuka atau halaman sekolah untuk sentra tertentu, seperti sentra bahan alam atau fisik motorik, serta memaksimalkan program orientasi dan pendampingan bagi guru atau anak yang baru. Oke. Bagaimana evaluasi sekolah terhadap pelaksanaan pembelajaran sentra selama ini? Secara umum, evaluasi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Target-target capaian perkembangan anak tercapai dengan cara lebih natural dan tidak terpaksa. Hubungan emosional anak guru dan anak juga menjadi lebih dekat karena pembelajaran berlangsung dalam suasana yang menyenangkan bagi anak. Oke, menurut Ibu, apa keunggulan pembelajaran sentra dibandingkan model kelompok? Keunggulan utamanya itu adalah fokus stimulasi yang lebih mendalam karena media dan lingkungan kelas dikhususkan untuk satu tema besar atau aspek. Selain itu, model sentra memberikan kebebasan memilih yang lebih luas bagi anak, yang sangat efektif dalam membentuk karakter mandiri dan rasa percaya diri yang tinggi dibandingkan model kelompok dan konvensional. Oke, apa harapan sekolah terhadap pengembangan pembelajaran sentra di masa mendatang? Harapan kami adalah dapat menyempurnakan lagi variasi dan densitas main di setiap sentra, meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah anak dalam pembelajaran, serta menjadikan TK Gapura Cipta sebagai salah satu sekolah model percontohan untuk implementasi pembelajaran sentra yang ideal di wilayah kami. Nah, luar biasa sekali ya menjadi area percontohan. Terima kasih Ibu untuk wawancaranya. Semoga tesis saya berhasil sampai sidang. Sama-sama, terima kasih semua. Semoga tesisnya berjalan dengan lancar, cepat selesai. Alhamdulillah, semangat. Contoh buat guru-guru yang lain mungkin bisa meniru, meningkatkan pembelajaran di sekolah kita ini. Amin. Itu mungkin. Boleh Bu.